Halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Alkemis Muda dengan Ilmu Tingkat Tinggi part ke-7. Buat kalian semua yang belum menonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu. Juga buat kalian semua jangan lupa subrek bagi yang belum subrek, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Soul yang sedang mencari tanaman suci bertemu dengan seorang alkemis yang melawan serangga iblis. Dan di sana pula ada tanaman sake beras yang ternyata dilindungi oleh iblis golem. Dan di part kali ini, Soul dengan teknik yang telah diajarkan oleh master-masternya dapat menghindari serangan dari golem rawa tersebut. Dengan ekspresi yang meyakinkan, Soul yang mengetahui jika golem rawa akan melambat ketika berada di rawa, lalu Soul melemparkan pedangnya dengan teknik Flying Swallow Energy Strike. Pedang itu dengan sangat cepat menembus kepala dari golem rawa. Golem rawa pun dapat tumbang dengan begitu mudahnya. Lalu Soul mengambil tanaman suci yang ada di atas kepala golem rawa. Soul sempat berpikir ingin mengambil kulit dari golem rawa, namun akan sangat beresiko jika dia terlalu lama berada di sana. Wan yang bersembunyi di dalam baju Soul melompat keluar untuk mengambil tanaman suci karena dia ingin memakannya. Tetapi Soul berhasil mencegah Wan untuk memakan tanaman suci. Dan Soul berkata, "Kamu baru saja mencoba memakan sake beras yang kita dapatkan. Bukannya membantuku mendapatkan tanaman suci, kau malah hanya ikut campur." Lalu Soul berniat akan memasukkan Wan ke dalam kantong ajaib. Dan hal itu membuat Wan menunjukkan reaksi yang konyol. Pada akhirnya Wan tetap dimasukkan Soul ke dalam kantong. Walaupun Wan mencoba untuk tidak ingin masuk, di saat itu pula Soul teringat dengan babi giok yang penurut. 10 hari telah berlalu. Soul yang terbang dengan alat dharmanya melihat sebuah pohon kelapa musim dingin. Lalu ia turun mengambil beberapa kelapa musim dingin untuk Wan. Tetapi di saat itu pula Soul merasakan sesuatu. Yang Soul rasakan adalah energi roh dari seseorang, dan Soul pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Tiba-tiba seseorang kakek tua muncul dan memerintahkan Soul untuk berhenti. Soul pun mengingat jika itu adalah salah satu alkemis energi roh yang ia lihat di pintu masuk. Ketika mereka mulai berhadapan, Soul pun berkata, "Senior, aku Won Soul, tamu dari keluarga Choksan. Apa kau ada urusan denganku?" Lalu Pak Tua berkata, "Ya, bukankah sudah jelas aku memanggilmu karena aku ada urusan denganmu. Ini pertama kalinya aku melihatmu di sini. Jika kamu adalah tamu dari keluarga Choksan, apakah itu berarti kamu seorang pengembara tanpa sekte?" Soul dengan hati-hati menjawab, "Apakah menjadi pengembara adalah sebuah masalah?" Dengan senyum jahatnya, pria tua itu menjawab, "Tentu saja masalah, karena 6 keluarga dengan ceroboh membawa pengembara sepertimu ke dalam tanah roh dan membuat panenku telah berkurang." Dengan tatapan tajamnya, Soul seakan tahu niat apa yang akan dilakukan oleh pria tua itu. Dan benar saja pria tua itu mengeluarkan kekuatan sihirnya karena ia berniat untuk mengurangi jumlah pengembara. Karena merasa dirinya terancam dengan melawan alkemis tingkat energi roh, ia pun mengeluarkan semua alat dharma untuk melawan pria tua itu. Pria tua itu meremehkan Soul karena masih berada di tingkat kelahiran surgawi. Sambil melancarkan serangannya, dengan perisai yang Soul miliki, ia masih mampu menahan serangan dari pria tua. Lalu Soul membalas menyerang dengan menggunakan skill pedang melayangnya. Serangan itu masih terlalu mudah ditangkis oleh Pak Tua. Karena serangannya belum berhasil, Soul menggunakan bom asap untuk menyamarkan keberadaannya.
Tetapi di saat itu Saul berpikir, jika menggunakan bom asap terlalu terburu-buru karena efeknya akan segera hilang. Namun pria tua itu mengakui kemampuan Saul dan akan tetap membunuhnya, karena jika ia memiliki dendam akan membuatnya dalam bahaya. Dengan alat dharmanya, pria tua itu menyerang dengan membabi buta. Saul yang telah bersiap dengan pedangnya menunggu pria tua lengah. Ketika pria tua itu mendekat, Saul melemparkan pedangnya. Namun pedang Saul dapat ditahan dengan sihir Pak Tua itu. Namun Saul telah menyiapkan serangan kejutan, yaitu 10,000 Explosion Sword Arts, yang membuat pedang itu pecah menjadi banyak bagian. Setelah pecah, pedang itu menghasilkan ledakan yang cukup besar. Saul yang tak mampu lagi melawan karena itu adalah serangan terkuatnya saat ini, ia memutuskan untuk pergi dari pertarungan. Pak Tua terlihat nampak marah dan tak akan melepaskan Saul. Dengan cepatnya Pak Tua mengejar Saul dan akan menebasnya. Ketika Saul sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi, tiba-tiba muncul seseorang yang entah dari mana dan menahan serangan Pak Tua tersebut. Pak Tua pun terlihat kaget melihat Gweng Oh Doin. Setelah itu Pak Tua langsung menjaga jarak dari Gweng Doin. Dengan tingkah yang tidak diduga, Gweng Doin berkata, "Apakah kamu meminum pil dan yang membuat suaramu lebih kuat? Juga apakah aku berada di tempat yang tidak seharusnya?" Pria tua dengan tubuh yang bergetar berkata, "Tidak mungkin. Kamu sudah tinggal di sini sejak kamu datang 40 tahun yang lalu." Lalu Gweng Doin meminta pria tua itu untuk pergi, dan Gweng Doin mengancam jika dia tidak pergi dalam hitungan ketiga, maka dia ajak bermain tangkap dengannya. Pria tua itu semakin ketakutan melihat kekuatan yang dimiliki oleh Gweng Doin. Karena sudah berbeda level, pria tua itu lalu pergi dengan terburu-buru. Di samping itu, Saul juga merasakan jika Gweng Doin merupakan pria yang sangat kuat. Namun Saul berpikir akan tetap waspada terhadapnya. Saul kemudian mengucapkan terima kasih dan tak akan melupakan apa yang telah dilakukannya hari ini. Dengan ekspresi yang menakutkan, Gweng Doin ingin Saul membalas budinya sekarang juga. Dengan reaksi yang tegas, Saul mengatakan, "Apa sesuatu yang kamu inginkan?" Dan ternyata Gweng Doin menginginkan kucing pelacak wewangian yang ada di dalam baju Saul. Saul pun bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku membawa satu?" Lalu Gweng Doin berkata, "Maksudku, kau telah berkeliling dengan bulu kucing di dadamu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu?" Kemudian Saul bertanya, "Apakah kamu juga datang ke sini sebagai tamu dari distrik Choksan?" Dan ia membenarkan jika ia adalah tamu dari distrik Choksan. Setelah itu mereka pun pergi ke suatu tempat. Mereka pun akhirnya sampai di wilayah kura-kura bayangan. Dan Gweng Doin meminta kucing pelacak wewangian untuk melacak aroma kura-kura bayangan raksasa. Gweng Doin pun meminta kucing pelacak wewangian untuk memulai dari puncak gunung. Namun Saul mengatakan kalau kura-kura bayangan raksasa sering bersarang di urat air bawah tanah. Lalu Saul mengusulkan untuk memulai pencarian dari sana. Gweng Doin yang masih menunjuk puncak gunung pun terdiam sejenak. Dan dengan reaksi yang berbeda, ia mengatakan apakah itu benar. Dan Gweng Doin merasa frustasi karena selama ini ia tak dapat menemukan mereka karena mereka bersembunyi di bawah tanah. Di ujung tebing, Wan Wan pun mulai pelacakan dengan mengendus-endus. Setelah beberapa saat, Wan Wan menunjukkan reaksi jika dia telah menemukan petunjuk. Karena kabut tebal menutupi tempat itu, Saul menggunakan skill Wine of Determination. Kabut itu pun perlahan menghilang. Gweng Doin mengatakan, "Kamu cukup berbakat. Kamu pasti memiliki master yang hebat." Setelah sebuah lubang terlihat,
Gueng Doin melompat masuk ke dalam dan Soul berteriak, "Senior, lalu bagaimana denganku?" Gueng Doin berkata kalau mau ikut silahkan, tetapi kamu harus melindungi hidupmu sendiri karena semuanya akan menjadi susah. Soul pun meminta kucing pelacak wewangian untuk masuk ke dalam kantong ajaib. Akhirnya Soul pun ikut masuk bersama Gueng Doin. Ketika Soul ingin mendekati Gueng Doin memberikan isyarat kepada Soul untuk diam karena ia merasa jika kura-kura bayangan telah terbangun. Langit-langit di goa terlihat bergetar. Tiba-tiba muncullah kura-kura bayangan raksasa yang sangat besar yang merupakan iblis tingkat tertinggi. Dengan senyum yang nampak senang, ia mengatakan, "Akhirnya kita bertemu dengan kura-kura bayangan raksasa." Tiba-tiba kura-kura bayangan raksasa menyerang mereka. Lalu Guang Doin menyerang dengan menggunakan senjatanya. Serangan itu pun dapat melukai tubuh dari kura-kura bayangan. Karena senjata itu tidak mempan, Gueng Doin memutuskan untuk mengeluarkan alat dharma tingkat tertinggi. Gueng Doin pun mengeluarkan kemampuan dari alat dharma yang disebutnya sebagai bola cermin hitam. Serangan itu mengenai telak kepala kura-kura bayangan hitam. Tetapi sepertinya serangan yang sangat kuat tersebut belum mampu menumbangkan kura-kura bayangan raksasa. Tak lama berselang, kura-kura itu memutar tubuhnya dengan sangat cepat. Lalu ia juga mengeluarkan asap berwarna ungu. Guang Doin mencoba menahan asap dengan menggunakan perisai energi. Guang Doin berpikir jika kura-kura itu menggunakan asap untuk menutupi dirinya agar dapat melarikan diri. Namun Soul tidak berpikir demikian. Perisai energi roh yang dibuat oleh Guang Doin meleleh akibat dari asap yang dikeluarkan oleh kura-kura bayangan. Soul yang melihat hal itu, ia pun berpikir jika kekuatan Guang Doin benar-benar luar biasa, namun keterampilan anginnya tidak dapat menandingi asap tersebut. Soul pun mencoba untuk membantu dan ia mengeluarkan skill Wine of Determination. Namun Guang Doin mengatakan jika jangan ikut campur jika tidak ingin kehilangan hidup secara sia-sia. Soul dengan skill anginnya dapat menekan asap yang berada di sana. Guang Doin yang melihat hal itu tidak menyangka jika seorang alkemis kelahiran surgawi kelas menengah memiliki keterampilan angin seperti itu. Setelah Soul mengumpulkan asap tersebut, ia memasukkannya ke dalam botol kaca. Kura-kura bayangan itu pun terlihat memperhatikan Soul. Tiba-tiba kura-kura itu membalikkan badannya dan menghempaskan ekornya hingga membuat Soul terpental dan menghantam dinding goa. Soul pun terlihat tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Guang Doin semakin marah karena kura-kura itu lebih melihat Soul sebagai ancaman. Karena merasa diremehkan, Guang Doin akan mengeluarkan kemampuan penuhnya. Serangan dengan sangat kuat pun dilepaskan oleh Guang Doin. Setelah beberapa saat, Guang Doin berkata, "Omong-omong kamu memiliki bakat yang aneh dan ada keterampilan angin itu, tetapi kamu juga membawa banyak alat dharma. Tapi lebih dari segalanya yang paling aneh adalah karaktermu." Kemudian Soul mengatakan, "Jika kamu tidak dapat mengumpulkan kura-kura bayangan raksasa, aku juga akan mati. Jadi wajar saja aku membantumu." Setelah itu dengan tertawa lepas, Guang Doin merangkul Soul. Dan 1 bulan kemudian tanah roh tunggal akan ditutup para alkemis mulai keluar dari tanah roh. Soewi dan Sugisun terlihat nampak cemas karena para pengembara hanya 5 orang yang baru keluar dari 11 orang yang mengikuti acara tersebut. Dan akhirnya Soul pun keluar dari tanah roh tunggal. Ia juga mendengar dirinya dipanggil oleh Sugisun. Kemudian ia turun dari alat dharma dan disambut oleh kedua saudara tersebut. Mereka pun nampak saling berbincang satu sama lain. Pria tua yang melawan Soul nampak sangat kesal melihat Soul yang selamat dari tanah roh tunggal.
Saul juga memperhatikan pria tua itu dan bertekad tidak akan diserang seperti yang terakhir kalinya. Lalu nampak Saul yang sedang memikirkan kejadian yang telah terjadi kepadanya, mulai dari dia yang tidak mampu kabur dari Goa Gyeowun dengan cara hidup-hidup, dan dirinya yang hampir mati karena alkemis jahat dan kura-kura bayangan raksasa. Karena ia merasa jika semua rencananya tidak dapat berjalan jika tidak memiliki kekuatan yang lebih. Ia pun mengambil kotak dari kantong ajaib yang dimana isinya adalah pil yang telah ia buat saat di Goa Gyeowon. Dan dengan pil itu Saul berharap bisa naik satu tingkat dari tingkatan dia saat ini. Ia berniat akan menembus hukum energi roh. Keesokan harinya Saul bertemu dengan Tuan Putri. Saul membicarakan tentang Wang Tael yang telah mengetahui jika muridnya telah mati dan Saul akan mempersiapkan diri jika terjadi serangan. Tuan Putri berkata, "Maafkan aku Tuan Wun karena membuatmu terjebak dalam sesuatu yang bukan urusanmu." Namun Saul berkata, "Tuan Putri, kamu juga terjebak dalam masalah antar alkemis. Aku juga melakukan ini untuk membayarmu karena telah menyelamatkan aku ketika aku terjatuh." Kemudian Saul pun pergi meninggalkan Tuan Putri. Dengan wajah penuh harapan, Tuan Putri berharap jika semua akan berjalan baik untuk Saul. Saul pun sampai pada tujuannya, yaitu sebuah goa yang tidak jauh dari distrik Li. Saul juga berpikir jika tempat itu akan cukup untuk melawan alkemis yang bermusuhan. Di dalam goa itu Saul berpikir karena perisai permohonan dan pedang permohonan telah hancur, jadi dia berniat untuk membuat alat dharma yang baru. Tetapi ia bersyukur karena berkat Guangdoin ia memiliki cukup bahan. Dan dari bahan-bahan itu ia dapat mampu membuat alat dharma yang kuat. Di dalam goa itu pun Saul mulai memperkuat dan membuat alat dharma yang baru. "Aku akan menyelesaikan sisanya dengan ki milikku. Itu akan memakan waktu, jadi aku akan membiarkannya seperti ini sampai selesai," ucap Saul sambil melihat alat dharmanya. Setelah menyelesaikan alat dharmanya, Saul mengeluarkan pil kutukan. Agar dirinya menjadi lebih kuat, ia pun harus mengambil resiko dengan mencerna semua pil yang ia buat, walau satu saja kekuatannya sudah sangat dahsyat. Akhirnya ia telah sepenuhnya menguasai kelahiran surgawi, dan juga ia telah memulihkan keterampilannya sewaktu masih di hutan binatang. Dengan keberhasilannya, Saul hampir tidak menggunakan energi dari pil kutukan. Karena itu dia masih banyak memiliki energi yang tersisa. Karena kekuatan pil kutukan masih banyak, Saul pun berniat untuk menyerap semua energi pada pil kutukan. Dan ia menggunakan energi itu untuk mencoba menembus gerbang energi roh. Dengan konsentrasi yang tinggi, Saul menciptakan banyak bayangan. Lalu ia menggunakan bayangannya untuk mendorong gerbang energi roh. Tetapi Saul merasa jika gerbang itu bahkan tidak bergeming. Pada saat itu pula Saul mengingat tentang apa yang dikatakan Master Jianggang tentang menembus gerbang energi roh. Jangan hanya memikirkan energi spiritual, namun harus mendistribusikan energi spiritual secara merata. Dan bayangan para master berkata, "Seorang alkemis harus menemukan kedamaian batinnya, dan kamu perlu melihat lebih dekat pada dirimu sendiri sebelum hal tersebut." Ketika mengingat hal itu, Saul mulai merasa tenang, dan dengan tatapan yang penuh keyakinan, Saul mengganti penggunaan energi pil kutukan. Lalu ia menambahkan lebih banyak ketajaman menggunakan energi logam dan memadatkan kekuatannya menggunakan energi air. Dan terus-menerus ia menyalurkan kekuatannya dan memfokuskan semuanya. Saul yang berpikir jika gerbang energi roh itu berat dan tumpul, ia pun memfokuskan pada ketajaman energi logam dan kemampuan kondensasi energi air.
Semua bayangan yang ia buat kembali berfokus pada satu bayangan yang sedang mendorong gerbang energi roh. Dan pada akhirnya, gerbang energi roh pun dapat dihancurkan. Dan terlihat gerbang yang telah terbuka lebar. Akhirnya Soul berhasil menembus gerbang energi roh. Di tempat lain, seseorang yang sedang mengetuk-ngetuk kursi dengan jarinya membahas tentang Dung Jobyung yang menghilang. Seorang itu adalah tetua dari sekte bola besi Wang Tail. Ia berbicara dengan muridnya yang bernama Jung Dongbu. Jung Dongbu menjelaskan jika tugas yang diberikan oleh Dung Jobyung adalah perintah dari Wang Guang. Dan Jung Dongbu juga memberitahu jika ada tamu lain yang diperlukan dengan hormat dimension, yang sepertinya adalah alkemis, dan hal itu membuat Wang Tail berpikir jika itu tebakan yang masuk akal. Lalu Wang Tail pun ingin mengurus sendiri alkemis yang telah membunuh Dung Jobyung. Soul yang telah kembali ke rumahnya di distrik Li terlihat senang karena telah mendapatkan alat dharma yang sesuai dengan keahliannya. Soul berpikir karena telah melewati hukum energi roh, ia memiliki 500 tahun tersisa dan harus berlatih dengan rajin dan melewati vitalitas yin dan yang sesegera mungkin. Dan ia tidak akan melupakan keahlian master pertama dan master kelima. Soul pun merasakan ada sesuatu yang mendekati rumahnya, dan ternyata itu adalah Wang Tail bersama muridnya. Karena Soul telah membunuh muridnya Wang Tail, ia berniat untuk membunuh Soul. Lalu ia meminta Soul untuk mengeluarkan alat dharmanya. Tanpa pikir panjang, Soul pun mengeluarkan 5 alat dharmanya. Dengan sombongnya Wang Tail mengatakan alat dharma itu terlihat tidak biasa. Sepertinya alat dharmamu terlalu bagus untuk keterampilanmu, jadi aku akan menggunakannya setelah aku membunuhmu. Jung Dongbu yang melihat gurunya berpikir jika gurunya tidak main-main walaupun melawan alkemis dengan tingkat kelahiran surgawi kelas menengah. Ia juga merasa yakin jika penghalang roh yang digunakan oleh gurunya tidak dapat ditembus oleh Soul. Soul pun mengeluarkan bola seukuran kelereng. Ia juga berkata, kamu menahan diri dalam masalah yang membahayakan hidupmu. Bola-bola itu dilemparkan ke arah Wang Tail, namun bola-bola itu tertahan oleh penghalang roh. Namun Wang Tail menyadari jika itu hanyalah trik Soul untuk mengalahkannya. Sebuah asap pun muncul dan Wang Tail berkata, apakah Dung Jobyung benar-benar dibunuh oleh pria biasa ini? Soul kemudian berkata, aku ingin mengatakan hal yang sama. Mendengar hal itu Wang Tail sedikit terkejut. Lalu ia tersadar jika penghalang roh telah meleleh akibat asap yang diciptakan oleh Soul. Dan ia semakin kepepet karena energinya juga telah terhisap. Dari belakang Wang Tail, Soul berbisik, melihatmu, aku pasti tahu mengapa Dung Jobyung begitu lemah. Soul langsung menusuk Wang Tail, namun Wang Tail masih sempat melakukan sedikit perlawanan. Namun yang ia tebas hanyalah cloning yang dibuat oleh Soul. Soul pun menggunakan skill anginnya karena menurutnya efek dari asap kura-kura bayangan sangat bagus dan Soul berniat untuk membuatnya tak dapat bergerak sampai akhir. Dengan angin itu Soul mampu menjebak Wang Tail di dalam asap kura-kura bayangan dan pada akhirnya Soul menebas Wang Tail menjadi 2. Jung Dongbu nampak sangat terkejut melihat gurunya yang kalah dari alkemis kelahiran surgawi tingkat menengah. Namun ketika melihat Soul, Jung Dongbu tersadar jika Soul adalah alkemis energi roh. Lalu Soul berkata kepada Jung Dongbu, kamu pasti menjadi murid Wang Tail. Apa yang akan kamu lakukan? Maukah kamu mengikuti mastermu? Senior, ucap Jung Dongbu dengan bersujud. Lalu ia berkata, aku tidak melakukan apa-apa, tolong ampuni hidupku. Dan aku akan melakukan apapun untukmu. Soul yang tertarik dengan permintaannya pun bertanya, benarkah kamu akan melakukan apa saja jika aku hanya mengampunimu? Lalu Jung Dongbu berkata, jika akan melakukan apapun yang kamu mau.
Karena Sowul akan mengampuni hidupnya, Sowul memberikan sebuah pil hitam kepada Chung Dongbu. Dan akhirnya part ke-7 pun sampai sini dulu nih sahabat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit, sampai jumpa di